Alhamdulillah, alhamdulillah ala al-iman nahnu rahin wa raha qurin wa istiraha bil islam ana iman ala dan semua masyarakat dari tempat ini, mobil tua kita, guru Muhammad mata'anallahu kulli umrihi wa hayatihi amin ya rabbal alamin. Dan guru kita, guru Saiful, guru Lukman, dan semua para tuan guru yang ada di tempat ini yang mungkin Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu. Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada semua tuan guru yang ada di tempat ini. Yang akhir si Kinafila Khadat insyaallah akan mendengarkan nasihat beliau pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di ilmunya, amin ya amin. Dan semua gaib yang hadir di tempat yang saya muliakan, orang tua kita Bapak Haji Dahri, dan juga orang tua kita Bapak Haji Mahdudin, Bapak Haji Afani. Saya doakan semua orang tua kita yang hadir di tempat ini dicurahkan rahmat, anugerah dan inayah dan pertolongan dan diberkahi umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita muliakan akhina fillah Haji Muhammad Andi Burhanuddin, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Bapak Mushudi Wibowo, dan juga Wakil Ketua Masjid Abdul Qadir Bapak Zamili, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam memperjuangkan masjid ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, selama bersama saya di majelis ini 20 tahun beliau memimpin majelis Al-Muhajirin Haji Bahar. Kita doakan kepada beliau Haji Bahar Sohibul Bab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada sini. Berikan keberkahan Habib Salim, Habib Salim. Berikan keberkahan, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, inayah dan taufik dan hidayah. Yang saya muliakan akhirnya Habib Salim Al-Jufri, alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah di majelis. Berkat beliau datang, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Haji Asrani, Haji Zainal, Pak Yusuf, Masya Allah, Haji Muhammad Nur, semua para hujjat yang ada di tempat ini. Rasanya ulun ini malam ini pengen nyebut semua nama sahabat-sahabat kita. Masalah yang berjuang puluhan tahun di sini, Masya Allah, dengan istiqomahnya, alhamdulillah. Insya Allah malam ini malam berkah untuk kita, insya Allah. Mudahan malam ini malam penuh pertolongan Allah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak, malam ini bahkan di setiap malam pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa anugerah dan kasih sayangnya ini Allah bukakan terus. Karena man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah bersabda, kalau Allah ini sudah pengen ini orang dapat kebaikan, ini orang mau mendapatkan kebahagiaan dari Allah, maka Allah akan kenalkan ilmunya Nabi Muhammad. Ilmu yang dianugerahkan oleh Allah supaya disebarkan di dunia.
untuk menyelamatkan penduduk dunia ini, nak. Ini dunia ini banyak kejadiannya, mesti diselamatkan manusia dari kejadian dan ujian dan semua bisikan dan semua yang mereka pandang, yang mereka dengar. Mereka bisa mendapatkan baiknya dan selamat daripada ujian dan fitnahnya. Dari ilmu inilah manusia akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang diberikan iman sama Allah dan ilmu sama Allah dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamah. Ya Allah, Engkau sadar atau tidak sadar, saya dan kalian malam ini lagi dilamar sama Allah. Siapa yang melamar kita? Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, kaki kita ini tidak akan melangkah di tempat ini. Mungkin kita di malam ini ada di pasar atau di mana. Tapi Allah mau menyelamatkan kita semuanya. Di akhir-akhir umur kita ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya di tempat rumah yang Allah janjikan akan dilimpahkan keberkahan, anugerah pertolongan bagi orang-orang yang duduk di tempat seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dunia ini yang kita lihat ada satu pemberian Allah yang Allah khususkan kepada hamba yang dia cintai. Yang dia pilih saja, yang dilamar sama Allah. Berjodoh mudah-mudahan kita dengan ini. Allah memberikan dunia liman yuhib waliman la yuhib. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, Allah kasih dunia ini. Orang kafir Allah kasih, perampok Allah kasih. Tapi kalau iman tidak akan Allah kasih kecuali hamba yang dia sayangi saja. Wahai manusia yang sedang merantau, kita sama-sama merantau di dunia yang benar-benar bukan main. Yang untung alhamdulillah kita diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seseorang hidup di zamannya kaiknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Namanya Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini seseorang yang na'udzubillah nakalnya. Pemabuk, penzina, semua dia lakukan. Hobi ganggu orang dan lain-lainnya. Akhirnya Abdullah bin Jad'an ini menggoda seorang budak sampai-sampai budak ini marah, mengadu sama tuannya. Tuannya mengadu kepada pembesar-pembesar kaum Makkah bahwasanya budaknya diganggu sama Abdullah bin Jad'an. Tapi Abdullah bin Jad'an ini tidak ada yang berani menyentuhnya. Hukum pun tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena keturunan Bani Tamim. Bani Tamim ini keturunan yang besar, kabilah yang besar. Itulah Abu Bakar Siddiq tidak bisa disentuh. Walaupun dia ngikut Nabi Muhammad, tapi tidak ada yang berani menyentuh Abu Bakar Siddiq. Karena nanti kabilahnya marah. Kalau disentuh Abu Bakar, semua kabilah Bani Tamim akan marah. Maka dari Abdullah bin Jad'an ini, Jad'an adalah seorang pembesar Bani Tamim. Tidak ada yang berani menyentuh Abdullah. Tapi pada detik itu malu sudah abahnya di Jad'an. Dibilang anakku ini tingkah lakunya aku dengar udah bukan main. Memang disebut-sebut terus kejahatannya, tapi tidak ada yang berani mengganggu. Subhanallah, dikumpulkanlah Bani Tamim. Wahai Bani Tamim, aku mau memberitahukan kepada kalian mulai detik ini, ketahuilah bahwa Abdullah bukan anakku lagi. Yang mau mukul, pukul saja dia. Yang mau balas dia, balas saja dia. Karena orang ini sudah di luar jalurnya kami Bani Tamim.
Dan aku sudah melepaskan dia, bukan Bani Tamim lagi. Mendengar kabar ini Wa'il, sahabatnya Abdullah, langsung bilang, ya Abdullah, kenapa? Kau tidak tahu apa? Ya Abdullah di pasar terus, tidak tahu. Ini Bani Tamim semuanya berkumpul dan mereka membahas masalah engkau. Karena engkau dan tingkah lakumu yang bejat ini, na'udzubillah, bapakmu sekarang sudah tidak mengakui engkau sebagai anak lagi. Jadi, kata bapakmu yang mau nimpas, timpas saja. Yang mau pukul, pukul aja. Udah bukan keturunan Bani Tamim. Jadi, cepat kau lari sudah dari negeri Mekah ini. Karena Mekah bukan tempatmu lagi. Orang banyak dendam sama engkau, wahai Abdullah. Abdullah ini langsung mendengar kabar itu lari. Lari ke padang pasir. Malam-malam dia kelaparan. Ya Allah, bagaimana aku hidup begini? Biasa enak, biasa senang, biasa makan, biasa minum. Akhirnya tidak menemukan sedikit makanan pun. Dia turun ke rumah sahabatnya Wa'il. Wa'il bilang, jangan kau kesini lagi wahai Abdullah. Nanti ini balak tertimpa aku juga. Aku belum makan Wa'il. Iya, kalau kau mau makan jangan di sini. Ada di rumahnya Hindun. Di rumah Hindun ini dibagikan makanan, tapi makanan yang paling rendah di negeri Mekah ini. Roti yang keras benar. Makan makanan itu. Tidak ada jalan lagi kecuali engkau makan makanan tersebut. Tolong ambilkan aku sorban. Ya tutup mukanya. Ikut antrian fakir miskin. Makan. Setelah makan naik dia ke atas gunung lagi. Sampai di atas gunung. Padang pasir yang anginnya sangat kencang. Membikin dia menggigil. Dia cari tempat berlindung, melihat ada goa, dia masuk. Sampai di dalam goa, tiba-tiba ada ular jatuh dari atas goa tersebut dan langsung berhadapan dengan dia. Duduk Abdullah. Mungkin hari inilah hari terakhir aku hidup. Di goa yang gelap kelihatan ular itu karena ada cahaya dari bulan. Dan dia lihat, hari inilah aku terakhir hidup. Menangis sudah Abdullah. Tapi dia lihat ini ular kenapa tidak bergerak. Dipegangnya tidak tahunya bukan ular. Oh. Tongkat yang berbentuk kepala ular. Tongkat yang dibuat dari emas. Dipegangnya ini emas. Dilihat lagi goa tersebut. Dia dapatkan api untuk menghidupkan api di dalam goa itu. Melihat dinar dan dirham memenuhi gua yang besar itu. Dilihatnya harta-harta siapa, tertulis di situ nama-nama pembesar suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah suku daripada istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Peninggalan harta suku Jurhum. Dipenuhi gua itu, bukan 1 miliar lagi. 1 keping ini dirham. Pernah kita melihatkan kepingan emas. Kalau dinar, 1 dinar itu emas namanya. 1 dinar itu hitungannya sekarang 52 juta. 1 bijinya. Kalau 1 kresek segitu, berapa miliar? Baru satu kresek saja. Ini memenuhi gunung tersebut. Belum lagi berliannya, belum lagi dirhamnya dan lain-lainnya. Hari itu juga Abdullah bin Jad'an menjadi orang paling kaya di dunia mungkin. Kekayaan yang besar itu dia miliki. Ini bukan cerita Alibaba, memang benar-benar ada ini cerita. Mulai detik itu Abdullah bin Jad'an memanggil sahabat-sahabatnya untuk membagikan duit di Makkah Mukarramah, untuk mengharumkan namanya. Semua musuh-musuh yang benci sama dia didekatinya, dikasihnya harta, dikasihnya modal. Mulai detik itu tidak ada 1 jalan pun di tempat atau di Makkah kecuali mengenal kebaikannya Abdullah bin Jad'an. Dan setiap hari di Makkah itu diumumkan di Ka'bah, barang siapa tidak punya makanan, mampirlah ke rumahnya Abdullah bin Jad'an.
Barang siapa tidak punya tempat tinggal, tinggallah di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Tidak ada satu hari pun kecuali kebaikannya Abdullah bin Jad'an ini tersebar kemana-mana. Perbudakan dia hilangkan. Semua budak-budaknya dia merdekakan dan dia jadikan rekan bisnis. Banyak orang jadi kaya berkat Abdullah bin Jad'an. Sampai Sayyidina Aisyah bilang, ya Rasulullah, karena ini pamannya Sayyidatuna Aisyah, sepupunya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nah, Abdullah bin Jad'an ini ketika dia hidup dengan maksiat dan segala-galanya, Allah kasih harta ini. Allah berikan ini, mau harta dikasih sama Allah. Sebesar itu hartanya. Sampai Abdul Muttalib itu mengangkat Abdullah bin Jad'an sebagai wakil Darun Nadwa. Dulu ada PBB. Namanya Darun Nadwa. Ketuanya siapa? Abdul Muttalib. Karena dia punya kilang Zam-Zam. Dia menyelamatkan manusia, semua bisa minum gara-gara Abdul Muttalib. Nah, wakilnya ini siapa? Abdullah bin Jad'an. Yang dulunya tidak punya apa-apa. Yang dulunya tingkah lakunya manusia yang paling bejat. Allah kasih jabatan. Allah kasih harta. Aisyah radhiyallahu anhu ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau kenal Abdullah bin Jad'an? Ya, aku tahu. Baiknya orang itu ya Rasulullah. Baik benar orang. Kami dulu ingat ya Rasulullah, kalau jalan-jalan ketemu dia pasti nggak dikasih duit ya Rasulullah. Dikasihnya uang besar, dinar, dirham dikasihnya. Padahal kami kecil. Ya Rasulullah, apakah dia di sorga ya Rasulullah? Rasulullah bilang, innahu finnar. Kenapa? Karena tidak pernah minta ampun sama Allah. Karena tidak beriman, tidak punya kekayaan yang besar, kebaikan yang banyak. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi, sedekah saja kerjanya. Nah, Allah lihat kenapa? Dia tidak beriman sama Allah. Hebatlah bagaimana manusia tidak punya hubungan dengan Allah, tidak beriman dengan Allah, hina dan jatuh. Fir'aun itu hina. Kita pun tidak mau namakan anak kita Fir'aun saking hinanya, walaupun kaya raya. Korun, hartanya banyak, hina karena tidak kenal sama Allah. Itulah Nabi Muhammad turun ke dunia, ngasih tahu kita, kalian lihat ini dunia, jangan kalian lihat. Nah, kalian harus kenal sama yang punya dunia, Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inilah hidup kita, inilah jalan hidup kita, kata Rasulullah. Nabi Muhammad buat jalan hidup langsung. Dibuatnya jalan hidup. Seperti orang sekarang sibuk buat jalan tol, Nabi Muhammad buat jalan tol ke surga. Proyek besar, proyek raksasanya Nabi Muhammad adalah membuat jalan untuk kita semuanya supaya kita pindah ke surga sana. Dan kita tidak mendapatkan fitnah dunia ini. Jadi bukan sesuatu yang luput kalau harta hilang. Tapi kalau iman kita hilang, ya Allah, hina benar. Kita menyembah nafsu, sama saja menyembah hantu. Karena nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Orang yang menyembah nafsu sama saja menyembah syaitan. Nah, berkat majelis seperti ini, kita punya jalan hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah beriman, tahu dia dengan akhirat, tahu bahwa tempat tinggalnya bukan di sini. Kenapa? Sudah beriman orang ini, enak diajak ngomong, tahu dia ngelihat dunia ini sudah tidak tertipu. Orang kalau sudah beriman, percaya sama Allah, dijaga oleh Allah pandangan hidupnya. Fikirannya dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
Dikarenakan itu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Apa itu iman? Iman itu hati manusia yang kenal sama Allah. Ya Allah, beruntungnya ada orang meninggal dunia, ada orang hidup sebelum kita, dan sekarang sudah meninggal, sepertinya beriman, ditahlili, disolati, tidak taunya ruhnya dikumpulkan sama orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena hatinya tidak kenal sama Allah, tidak bersentuhan. Yang dia tahu cuma harta. Dia jadikan hidup ini momen untuk mencari harta. Itulah ketika ada seseorang datang kepada Imam Hasan al-Basri. Ya Imam, aku ini maksiat, aku ini berbuat apa yang ku perbuat, tapi aku tak pernah dapat bala. Nyaman saja hidupku, senang, tidak ada apa-apa. Katanya kalau orang bermaksiat, berbuat tidak baik, akan susah, aku senang terus mabuk-mabukan, biasa saja. Imam Hasan al-Basri bilang, engkau tidak tahu, engkau dapat bala besar sekarang ini. Ada musibah besar yang menimpa engkau, tapi karena otak orang ini tidak punya iman, hatinya tidak ada iman. Mungkin dia muslim, mukmin, belum sampai ke hati. Ketika dilihat hatinya, bisikan saja, nah dari ujung kaki sampai ujung rambut, cuma bisikan, kenapa ini, ngomong ini, imannya tidak ada. Orang kalau sudah beriman, melihat tempat tinggalmu di mana? Akhirat. Orang percaya sama akhirat. Orang kalau sudah yakin sama Allah, yakin sama ini dunia, yang dia lihat adalah buku kebesaran Allah. Oh, maha besar Allah. Aku hidup untuk Allah sudah. Ya Allah. Manusia kalau sudah kenal sama Allah, dia ingat terus sama Allah. Himung sama Allah. Hatinya yang kenal. Kata Imam Hasan al-Basri, engkau tahu wahai anak muda, bala yang terbesar sekarang menimpa engkau bukan harta, akan tetapi sekarang akalmu lebih tertarik dengan harta daripada beriman kepada Allah. Orang lebih senang sama harta dan tahta daripada iman. Orang tidak tahu ini balak besar kalau kita belum mengerti bahwa iman inilah yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Engkau mau tahu, kata Imam Hasan al-Basri, balak yang terbesar menimpamu ini, engkau lebih tertarik mencari harta daripada iman. Lebih tertarik dengan dunia daripada akhirat. Engkau lebih mengetahui kedudukan dunia daripada kedudukan akhirat. Sehingga engkau tidak bisa merasakan lezatnya iman. Lezatnya akhirat kau tidak bisa paham. Yang kau tahu dunia ini yang lezat, na'udzubillah. Engkau mau tahu balak yang menimpa engkau yang besar balak ini. Engkau sudah menghabis-habiskan umurmu. Waktumu habis sampai tidak bisa beribadah. Kita sering tahu habis duit. Tahu habis duit. Ketika dia habis waktu, dia tidak pernah merasa susah. Ayo kita hadir majelis. Al-afu bib. Habis waktu anak. Waktu anak sudah la ilaha illallah. Ini lebih daripada habis duit. Habis waktu umurnya untuk beribadah tidak bisa sudah. Ini balak besar menimpamu. Besok akan kau temui kehidupan yang hak. Ini dunia mimpi. Jangan kita ikuti pengikut orang-orang yang menyembah Firaun. Kita alhamdulillah sudah menjalani hidup panjang.
bukan dunia. Kau boleh mencari dunia, kau boleh mencari jabatan, tapi ingat tuntutan hidup kita ini mencari ridho Allah. Kalaupun tidak ada di dalam hidup ini, memang semuanya aslinya tidak ada. Kalaupun tidak ada dan hilang, memang dunia ini sifatnya begitu, pasti tidak akan bersama kita. Yang setia sama kita adalah kebaikan kita. Alhamdulillah, di proses kehidupan kita ini mudah-mudahan husnul khotimah. Kita dapatkan barang yang lebih mahal daripada segala-galanya, yaitu al-iman. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita. Allah berikan kita hidayah. Allah jaga dan pelihara kita sehingga kita tidak kena tipu dunia lagi, sehingga kita tidak kena tipu muslihat kehidupan kita dan hawa nafsu kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berikan kita jalan nyambung dengan jalannya Nabi Muhammad. Allah jadikan kita berjodoh dengan iman, berjodoh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Allah berikan kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha ila Allah. Kita minta Habib Khalid Asegaf untuk menasihati kita alaihi salatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, wa nakhussu bidzikri, orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita doakan guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan langkah dakwahnya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Al-Habib Aqil Bahbus bin Syahab Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Salim Al-Jufri, dan para habaib dan syaraif yang hadir di tempat ini, dan juga para alim ulama, Ustaz Luqman, Guru Rafi'i, dan asatid yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita, ulama kita juga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang merupakan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan insyaallah yang hadir di majelis ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita dan keluarga kita, Allah angkat penyakit kita semuanya. Dan insyaallah mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, Nabi ridha kepada kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bakti kepada kedua orang tua, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang disampaikan guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab sudah sangat sempurna dan lengkap sudah. Sebenarnya tidak perlulah saya tambahkan lagi di sini. Tapi karena ini perintah daripada guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab, dikatakan imtithalul amr khairun min sulukil adab. Melaksanakan perintah itu lebih baik daripada adab itu sendiri. Mudah-mudahan insyaallah berkat yang diperintahkan oleh guru kita Habib Abdurrahman bin Syahab menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha kepada saya sendiri, khususnya dan kepada antum semuanya insyaallah, menjadi sebab
kita semua mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam kerugian. Semua manusia enggak ada yang beruntung. Semua manusia rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya orang beriman yang tidak akan rugi, hadirin. Apakah cukup hanya beriman kepada Allah? Wa amilus salihah. Setelah kita beriman kepada Allah, maka ditambahkan wa amilus salihah, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Anda beriman saja enggak cukup, itu masih rugi, harus dibarengi dengan wa amilus salihah. Apalagi Anda wa amilus salihah tapi enggak beriman, sebagaimana yang dikisahkan tadi. Hanya berbuat baik saja, mungkin sedekah tiap hari, mungkin banyak berbuat baik tiap hari, tapi tidak ada iman di hatinya, maka sia-sia itu semuanya. Dua harus berbarengan. Amanu, beriman, wa amilus salihah, dan beramal saleh. Yang didahulukan iman dulu diperkuat, amal nanti belakang. Makanya para aulia itu, mereka menjadi wali enggak langsung memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu nomor 4. Yang pertama, para aulia yang kita dengar daripada guru-guru kami yang telah diajarkan kepada kami, para aulia yang pertama mereka untuk menginjak tingkatan para aulia adalah taqwiyatul iman wal yakin. Memperkuat iman dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iman mereka semakin kuat, iman mereka kepada Allah tidak berubah dengan keadaan. Namun kita, iman kita bisa berubah tergantung keadaan. Pas dapat musibah turun iman, anu jar Allah enggak sayang sama ulun jar. Pas lagi duitnya banyak baru Allah cinta sama saya. Berarti imannya tergantung, dia naik turun. Tapi bagaimana para aulia, mereka jangan sampai ketergantungan dengan makhluk. Imannya tetap kalau bisa tiap hari naik, semakin percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para aulia, mereka bertahun-tahun memperkuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga antara emas dengan batu sudah sama di hadapan mereka. Kenapa? Karena kekuatan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berat. Beb, bisalah memperkuat iman sehari 2 hari, kada kawa. Kepengen imannya seperti Sayyidina Abdul Qadir Jailani. 2 hari enggak bisa, bertahun-tahun perlu mujahadah, hadirin. Enggak bisa bim salah bim langsung jadi wali, enggak bisa. Harus mujahadah, iman diperkuat dulu. Bertahun-tahun, ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun. Setelah iman mereka kuat, baru mereka tazkiyatun nufus, membersihkan hati setelah iman mereka kuat. Setelah hatinya bersih, diisi yang ketiga dengan akhlakul karimah, akhlak yang bagus. Baru yang keempat, al-a'malus sholihah, baru mereka memperbanyak amal, hadirin. Artinya, nomor 1 bagi para aulia, bagaimana memperkuat iman mereka. Supaya apa? Supaya nanti jika ada rintangan, jika ada ombak di tengah jalan, hatinya enggak pernah berubah kepada Allah. Hatinya tidak pernah berubah kepada Allah. Orang itu kalau imannya kuat, hadirin, mau dikasih musibah seperti apapun tidak berubah. Tidak akan pernah berubah kepada Allah. Hatinya bahkan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis mengatakan annal iman yudhibul hamma wal hazan. Bahwasanya iman itu mampu menghilangkan rasa sumpek dan sedih dan susah. Makanya lihat bagaimana para aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa mereka enggak pernah sedih? Kenapa mereka enggak pernah susah? Iman mereka kuat, hadirin. Iman mereka kuat.
Sehingga apapun yang terjadi di atas dunia ini yang menimpa mereka, mau yang baik atau tidak baik, mereka yakin itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dari Allah itu yang terbaik. Memang kalau berbicara iman hadirin, berat, mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilakukan hadirin. Kenapa urusan batin? Kalau urusan zahir banyak yang mampu puasa, semuanya orang puasa. Salat banyak orang salat. Zikir banyak orang zikir. Qiyamul lail banyak orang qiyamul lail, tapi iman hadirin berat. Urusan iman ini enggak main-main hadirin. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para sahabat diajarkan mereka untuk beribadah, mereka dididik bagaimana iman mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab itu hadirin, pahala seseorang itu tergantung iman mereka hadirin. Lihat bagaimana dalam beberapa kitab riwayat mengatakan 1 kali tasbih daripada para aulia itu lebih utama daripada 1000 tasbih yang kita baca hadirin. Kenapa? Bahkan 1 rakaat yang dikerjakan oleh para aulia lebih afdol daripada 1000 rakaat yang kita lakukan hadirin. Kenapa? Karena 1 rakaat yang mereka kerjakan bil iman hadirin. Sedangkan kita hadirin beribadah tapi hati penuh keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin, orang-orang semacam inilah yang mereka mendapatkan warisan-warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan berubah. Baru bangkrut sedikit berubah hatinya sudah. Ya, wah bingung cari amalan, datang ke Habib Abdurrahman. Habib adalah amalan supaya sugih jar. Datang ke ulama-ulama, bagaimana supaya amalan supaya sugih kaya. Orang yang berimannya kuat hadirin, mau dia bangkrut, mau rumahnya kebakaran, tokonya hancur, mereka enggak pernah berubah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berubah, dan ini imannya para nabi dan akan diwarisi oleh para ulama-ulama dan akan diwarisi oleh orang-orang yang Allah pilih, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, lihat bagaimana para aulia kita, kadang mereka kalau kita lihat mungkin hidupnya banyak dengan musibah, susah kadang hidupnya, tapi kenapa mereka enggak pernah sedih, mereka enggak pernah susah? Imannya kuat hadirin. Sehingga para aulia itu mau dikasih rezeki, mereka syukur, dikasih musibah mereka juga syukur. Kenapa? Karena sama-sama dari Allah, itulah kekuatan iman. Namun kita lain, pasti kasih nikmat syukur, dikasih musibah, bisa berubah, sudah nggak syukur lagi. Kenapa? Iman kita tipis, iman kita sedikit, iman kita kecil, sehingga kadang ada ombak sedikit, orang-orang tadi bisa berubah hadirin. Para aulia Allah, mereka tadi itu hadirin ketika mendapatkan musibah daripada Allah, mereka tersenyum kadang hadirin. Kenapa? Karena mereka yakin ini yang terbaik bagi mereka. Kalau kita sampai posisi seperti ini hadirin, sampai tingkatan seperti ini, Anda dikasih musibah, Anda tersenyum, berarti luar biasa iman kita sudah sempurna hadirin. Kenapa? Karena itu yang terbaik hadirin. Anda jangan lihat orang-orang yang banyak maksiat tapi hartanya lancar, jangan dilihat itu. Kata Habib Abdurrahman tadi, bisa jadi itu adalah musibah bagi mereka. Kenapa? Iman mereka enggak punya. Kalaupun punya, tipis iman mereka hadirin. Jangan tertipu dengan materi hadirin. Kadang kita ini berpikir, kalau saya tobat rezeki bisa lancar. Jangan diukur dengan itu iman hadirin. Kadang orang ini ukur iman dengan materi. Kalau seperti itu hadirin, kalau iman diukur dengan materi, maka orang yang paling kaya adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling kaya adalah para aulia. Orang yang paling kaya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iman gak diukur dengan materi hadirin. Kadang orang yang tidak beriman dikasih banyak sama Allah. Kadang ada orang yang dekat kepada Allah,
kadang rezekinya serta hadirin. Saya punya kawan di seberang, Samarinda seberang, dia buka pom di hulu, sugih, sampai punya rumah 2, mobilnya 2, sugih hadirin, kaya raya. Tapi saat itu dia pemabok, dia mabok, dia judi, dia nggak sholat, hidupnya maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mabok hidupnya. Tapi rezekinya lancar, sampai bangun rumah 2, mobil banyak. Ketika dia bertobat hijrah, karena saat itu banyak dai-dai yang datang ke Mahakam Hulu, karena dia kerjaannya di sana, orang-orang Samarinda seberang, tapi kerja di sana. Dia tobat, dia tidak mabuk, dia tidak lagi meninggalkan sholat, dia tidak lagi meninggalkan puasa, dia laksanakan, dia bertobat kepada Allah. Apa yang terjadi hadirin? Apakah tambah lancar rezekinya? Ketika dia berubah, mulai merosot rezekinya, pomnya sudah nggak laku lagi, sampai bangkrut, rumah 2 terjual, mobil terjual, sekarang kontrak. Kira-kira hadirin, kalau pian posisi seperti ini, waktu maksiat banyak duit, ketika tobat bangkrut, pilih mana pian? Ragu kan? Di sini iman diuji hadirin. Di sini kadang orang berpikir iman itu diukur dengan materi. Kalau semakin dia tobat maka akan lancar. Jadi kadang nggak seperti itu hadirin. Bisa jadi kadang sebagian hartanya ini ada yang haram, ada yang diambil secara dolim, dibersihkan dulu sama Allah. Supaya apa? Kena bisa diisi dengan harta yang halal, harta yang lebih bersih, yang bisa menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apakah dengan beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar semakin kaya, diberikan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iman tidak bisa diukur dengan materi hadirin? Bisa jadi kadang musibah yang menimpa kita itu lebih baik daripada Anda mendapatkan rezeki yang besar hadirin. Makanya para aulia itu hadirin, mereka kadang bersyukur mendapatkan musibah. Kenapa bisa jadi musibah ini yang terbaik bagi dirinya? Kadang saya dapat rezeki belum tentu menjadi lebih baik dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya hadirin. Kenapa? Itu semua adalah urusan iman, urusan iman. Dan perlu Anda ketahui hadirin, tidak ada urusannya antara iman dengan musibah yang menimpa Anda. Ya. Jangan nanti dikaitkan nanti dengan iman, nggak ada urusan. Masalah musibah menimpa Anda itu urusan Anda dengan Allah. Dan Anda perlu ketahui, musibah yang menimpa Anda itu janji Allah. Janji Allah. Dalam Al-Quran, Anda buka Al-Quran, Allah nggak pernah berjanji menghilangkan masalah dan musibah kepada manusia, nggak ada. Bahkan Allah berjanji akan memberikan musibah kepada Anda. Makanya Pak, kalau Anda dapat musibah, itu sudah harus sunnatullah, itu biasa hadirin. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bi syai'in minal wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah akan uji kalian. Allah menggunakan wala nabluwannakum, menggunakan 2 huruf taukid. Taukid qasam dan nun taukid as-saqilah. Seakan-akan Allah berjanji pasti aku akan uji kalian, aku akan kasih musibah kalian. Allah berjanji akan memberikan musibah kepada kita hadirin. Semua orang pasti dapat musibah. Ini yang hadir ke majelis malam ini, masing-masing pasti punya musibah, pasti punya masalah. Kok tahu Beb? Wajahnya sudah nampak penuh dengan masalah sudah. Ya, ada urusan masalah kredit, ada masalah sama bidinya, ada masalah sama tetangga, ada masalah sama anak, banyak masalah ini. Kenapa? Sunnatullah. Enggak ada orang hidup enggak punya masalah, enggak ada. Pasti ada masalah hadirin. Kenapa? Janji Allah akan memberikan masalah, tapi Anda enggak usah khawatir, Allah kasih jalan. Apa jalannya? Takwa kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap masalahnya. Setiap ada masalah, ada solusi. Bukan ada masalah, stres, berangkat ke Jerman jalan-jalan.
Hilang sebentar, pulang ke Samarinda, kembali masalahnya. Coba kalau Anda begitu ada masalah, jam 3 malam, jam setengah 4, ambil wudhu, sholat, baca Quran, mohon sama Allah. Insya Allah akan diberikan jalan keluar. Insya Allah akan diberikan kemudahan hadirin. Dan Anda jangan pernah merasa Anda nggak akan punya masalah. Setiap hari Anda akan dapat masalah. Itu menunjukkan bahwa kita masih ada di atas dunia. Kenapa? Memang dunia darul balak, dunia tempatnya balak dan musibah. Jangan Anda harap, Beb, saya pengen bertobat, saya pengen banyak zikir supaya nggak ada masalah. Kata siapa? Bahkan banyak masalahnya pian. Kepengen zikir yang banyak, kepengen kembali kepada Allah, berubah, bertobat dengan harapan nggak ada masalah. Masalah akan datang semakin banyak, Pak. Cuma bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak akan susah. Ada masalah senyum mereka. Namun kita, Pak, ada masalah stres, ada masalah sumpek. Tapi orang yang dekat sama Allah, berkat zikir yang dia baca kadang, berkat Quran yang dia baca, berkat sholat yang dia kerjakan, setiap ada masalah bawaannya selalu tenang hadirin. Bawaannya santai. Kenapa? Karena dia punya Allah. Karena dia yakin semua akan diselesaikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah berkat majlis ini semua kita dijadikan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuatkan iman kita semuanya. Allah kuatkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menempuh jalan yang telah ditempuh oleh para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insyaallah apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Adamin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairul jaza. Mudah-mudahan malam ini kita tidak mau lama-lama, mau senang ya. Mau senang, mau malam ini langsung dijawab kesenangan. Malam ini Allah sudah lamar kita semua untuk masuk di daerah la ilaha, untuk beriman sama Allah. Kalau Allah tidak menawarkan kita ini, tidak terdengar suara tadi, suara-suara beriman, suruh beriman. Ketika kita sudah percaya sama Allah, sudah untung kita semua. Tidak ada masalah lagi sudah. Tidak ada masalah, tidak ada cerita masalah. Bermasalah kalau kita tidak beriman. Oh, sudah ada imannya, sudah untung kita malam ini. Tidak nunggu buang 100 miliar baru senang. Idza dakhalan nur ilal qalb infataha as-sadr wa insyaallah. Kalau cahaya ini masuk ke hati, kata Rasulullah bilang, kau malam ini sudah pegang Allah, sudah tidak sendirian lagi sudah. Mungkin kemarin-kemarin masih sendirian, tapi malam ini udah hidup tidak sendirian kita sudah. Yang undang kita Allah, yang mendengarkan suara, yang ngajak kita supaya dekat sama dia, Allah juga. Ternyata Allah ini lagi dekat sama kita sekarang ini. Gemercik hati kita semuanya ini didengar sama Allah. Kembalilah sama Allah sudah. Ini harta karun kita. Nabi Muhammad sampai turun ke dunia ini mau mengenalkan kita, mau mendekatkan kita sama Allah. Kita aja kenalkan orang, ya fulan, anak mau kenalkan itu sama orang, mau nggak? Namanya ada untung. Nabi Muhammad ini mengenalkan kita, namanya dan untungnya tidak nunggu nanti. Malam ini langsung untung kita. Malam ini insya Allah untung dengan iman. Kalau yang lain mainan. Kalau dapat iman dapat untung. Kalau dapat lain dapat mainan. Buat apa? Kita mau dapat untung malam ini insya Allah. Tidak ada yang berat. Kalau sudah Allah ngasihnya, tidak ada yang berat. Mudah-mudahan beruntung semuanya insya Allah. Beruntung semuanya dengan iman insya Allah. Dan kita bisa melihat bahwa imanlah segala-galanya, Allah lah segala-galanya. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Dan semuanya kita memang hidup di tangan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita bersyukur dengan Allah. Malam ini kita untung. Kita bisa mengerti mudah-mudahan dan berjodoh dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Kita minta Ustaz Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Kita jamaah Maulid Arba'in malam yang ke-6. Kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, rombongan para pecinta Rasul.
Masya Allah, tak mau disebutkan nama. Yang intinya kita ucapkan terima kasih dan kita doakan bersama, mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya, diberikan keberkahan pekerjaan, usaha dan rezekinya, diberikan keberkahan di dalam anak dan keturunannya, dan diberikan keberkahan di dalam kehidupannya di dunia sampai ke negeri akhirat. Dan selanjutnya mari kita tahlil dan doa yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada keluarga sahibul bait kita pada malam hari ini, almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat yang luas kepada mereka, Allah terima segala amal kebaikan mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Abdul dzikri fa'lam annahu la